Halo teman-teman bola.com, bola break kali ini bersama dengan eh, mantan pemain PSIS Semarang yang juga pernah di timnas U23, yaitu Mas Denny Rumba. Halo Mas, Siap. Halo Mas, sehat-sehat. selamat siang. Oh iya, selamat Ya, menjalankan Alhamdulillah. ibadah di bulan suci Ramadan, Mas. Sama-sama Mas. Heeh. PSIS, kau sih. Oh iya, iya. Ini pas Mas Denny masuk PSIS ya musim ini ya, ISL nih, Ya, ISL, betul. ISL. Loto ya, Loto ya. Loto, tapi lotonya wis Nah, copot Mas. sip, copot Lotonya, kabel. lotonya copot. Siap Mas, oke. Eh, Mas Denny sekarang kalau nggak salah jadi ini ya, asisten pelatih Persijap kemarin ya. Persiku, sorry, Oh Persiku. ngalah, iya ya Persiku ya. Persiku, iya, Kudus. Sama Coach Banur ya. Sebelum, Oh, enggak, Kut Banur kan di Pati. oh Saya iya sempat ya, sama Kut Banur wale-wale aku ya. kemarin. Jadi, dari Liga 3 sampai ke Liga 2 kemarin. Oke. Mas Denny, ini kita sekarang mau membahas Ya, soal pemanggilan pemain timnas Indonesia yang kemarin ya diumumkan oleh PSSI ada 27 pemain. Banyak pemain keturunannya ya, betul dipanggil Mas juga, ya. seperti biasanya. Gimana Betul. kalau Mas Denny melihat komposisi pemain sekarang, Mas? Pertama itu Mas ya, jadi mungkin dari pergantian STY ya. Jadi Hmm. sebenarnya saya kan orang yang cukup puas sih sebenarnya sama kinerja STY. Terus walaupun terus diganti dengan yang baru ini Coach Patrick Kluivert, saya rasa nggak masalah. Yang menjadi saya khawatir kemarin sebenarnya sempat ada di pikiran saya Hmm. ketika STY diganti dengan Coach Kluivert ini, uh, semua pemain yang akan dipanggil itu ini menjadi kekhawatiran saya aja sih sebenarnya. Ah. Semua pemain yang dipanggil nanti semua pemain yang naturalisasi. Pemain Hmm. naturalisasi. Tapi ternyata setelah kemarin kita lihat daftar pemainnya kan hampir sama dengan para pemain yang dipanggil dengan apa oleh Sintayong itu sendiri. Jadi saya cukup puas sih. Jadi ada pemain yang apa namanya naturalisasi sama ada beberapa pemain yang asli dari Indonesia itu sendiri. Jadi dikombin gitu. Saya cukup puas sih. Cukup puas ya. Termasuk ini Mas ya, Seperti itu Mas. kok karena pemain-pemain yang Ya, pemain dipanggil pemain-pemain sudah berpengalaman ya di timnas ya, termasuk yang lokal ya. ya pemain yang menurut saya terbaik di posisinya saat ini ya. Para pemain Hmm. terbaik di posisinya masing-masing saat ini untuk Indonesia. Oke, oke, oke. Terus ada ini Mas, ada satu nama yang menarik nih, ada Septian Bagaskara kan di posisi striker yang dipanggil gitu. Kalau Ya, lihat Septian musim ini basis gimana, Mas? striker betul. Untuk performa dia saat ini memang lagi bagus ya, lagi bagus-bagusnya ya. Jadi patut dicoba juga untuk apa untuk di timnas itu sendiri. Mudah-mudahan bisa di timnas bisa lebih lebih apa lebih bagus dari waktu di klubnya itu sendiri, Mas. Hmm. Seperti itu sih. Oke, oke. Nah, Mas, sekarang kan yang jadi perbincangan di ya, media sosial rame ya. Pemain udah dipanggil nih, termasuk ya selama ini kita tahu lah yang menjadi langganan ya ada Rizky Ridho segala macam, ada eh, Ya, kemudian betul. ada Egy Kambuaya gitu. Tapi netizen juga bertanya-tanya kok nggak ada sama sekali satu pemain Persib gitu loh. Padahal mereka kan sedang bagus dan di puncak itu ya, Mas. Persib Bandung. Pemain Persib ya. Hmm. Ya, ya itulah mungkin mungkin pertimbangan para pelatih timnas saat ini ya. Jadi saya rasa nggak ada maksud yang lain. Saya rasa memang mungkin Hmm. pertimbangan para pelatih ini melihat performa para pemain yang akan dipanggil itu kan memang sebagai seorang pelatih kita harus jeli sih, dituntut jeli dan ya banyak pilihan akhirnya diputuskan para pemain yang dipanggil ya mungkin memang itu yang terbaik itu sih Mas. Oke ya. Kalau jenengan melihat di Persib sekarang ada yang kira-kira sebenarnya bisa nih dicoba di timnas nggak, Mas? Sebenarnya yang sering main Mark Klok ya yang sering di timnas itu juga. Hmm. Mungkin bisa dicoba sih si ya apa nanti ke depannya si Mark Klok itu sendiri. Cuman memang di posisi gelandang timnas saat ini kan banyak bagus-bagus juga Iya, Mas ya. dan masih muda-muda juga. Jadi kan
Mungkin pertimbangannya Clifford itu sendiri juga di situ mungkin Mas. Hmm. Faktor usia juga mungkin bisa jadi. Iya sih kalau ngelihat lini tengah timnas sih penuh banget ya Mas ya terus. Belum besok kalau udah Iya, ketambahan yang baru penuh tuh yang bagus. Joey Pelupesi itu kan. Ya itulah yang jadi masalah kalau yang baru-baru ini nanti sudah bisa dimainkan kan juga otomatis ada beberapa pemain yang akan dicoret kan. Hmm. Iya karena aturannya kan yang bisa dibawa ke line up itu 23. Iya. Ya, Mas, ya. Hmm. Kalau Beckham Putra gimana Mas? Potensinya menurut jenengan? Sebenarnya anak itu punya potensi bagus, punya kecepatan. Hmm. Kembali lagi di persaingan di posisinya Beckham ya. Hmm. Persaingan di posisinya dia kan juga bagus-bagus juga. Jadi Hmm. memang sangat ketat mas persaingan di timnas itu sendiri. Jadi yang terbaik dari yang terbaik yang harus diambil. Oke, ya itulah ya. Menurut saya seperti itu. Hmm. Iya, Kalau Mas kan kita semua sekarang tahu zaman Coach Sintayong dulu kan identik dengan 3 back ya. Mainnya tuh 3 back, ya entah itu 3-4-3 atau ya variasinya lah 3-5-2 gitu. Kalau melihat jenengan melihat betul sekarang sekali. posisi pemain timnas sekarang, kira-kira skema yang seperti apa yang ingin dipakai oleh Patrick Kluivert, Mas? Eh, saya sendiri kan masih sedikit kurang apa ya, kurang tahu persis apa yang sering digunakan si Patrick Kluivert sendiri. Hmm. Tapi sekarang ini di Belanda itu sendiri di liganya juga masih sekarang banyak yang menggunakan 3 back di Liga Hmm. Belandanya itu sendiri. Jadi kemungkinan besar juga Coach Patrick ini akan menggunakan formasi yang sama Hmm. dengan yang digunakan Coach Sintayong. Mungkin ada beberapa variasi yang akan diubah. Hmm. Mungkin seperti itu. Tapi idenya mirip ya, soalnya Saya rasa idenya mungkin eh, mirip-mirip. kalau berubah terlalu frontal kan kayak pemain juga adaptasi juga Mas ya. Nah, Hmm. iya sih itu ya takutnya kalau dirubah secara total sama dengan sama Coach Patrick Kluivert itu akan adaptasinya akan lama dan juga akan bahaya nanti di pertandingan karena pertandingan ini kan juga pertandingan sangat krusial, sangat Hmm. pertandingan yang sangat menentukan. Jadi nggak boleh coba-coba sih. Hmm. Gitu ya. Itu sih mas menurut saya. Mas Denny, tanggal Ya, 20 kan kita away dulu ke Australia, kemudian 5 hari setelahnya kita main lawan Bahrain di Jakarta. Kita ngomongin soal Australia dulu, Mas. Oke, siap. Waktu itu kita main di Jakarta imbang ya, 0-0 penampilannya luar biasa, terutama Martin Paes Seri, ya, ya, dan lini belakang lah. betul. Terus melihat besok, kira-kira Hmm. jalannya pertandingan akan seperti apa, Mas? Dengan kita ketambahan banyak pemain baru juga gitu. Siap. Saya masih optimis ya Mas ya dengan Hmm. tambahan juga para pemain baru di timnas kita itu. Jalannya pertandingan mungkin hampir sama dengan yang terjadi di mana di Jakarta ya di Ya. Indonesia. Jadi ya, di situ akan sangat uh, terutama Australia. Australia akan langsung menyerang saya yakin itu. Hmm. Tapi bahaya juga kalau Australia ini apa namanya tidak fokus di pertahanan karena pemain Indonesia ini juga punya di depan punya pemain-pemain bagus yang bisa mengancam di situ. Jadi tapi saya optimis paling tidak di sana bisa bisa ambil poin lah di Australia sendiri. Karena yang saya dengar di Australia juga lagi tidak bagus kondisi timnya, Mas. Iya banyak banyak yang cedera juga pemain penting ya. Iya, banyak cedera. Jadi saya Hmm. optimis banget nih di Australia bisa ambil poin lah. Ya minimal bisa tahan imbang, tapi saya yakin bisa menang sih. Bisa ya. Bisa, Mas. Ya itu harapan kita semua sih. Terus kalau Betul. ini kan yang kayaknya yang ditunggu-tunggu masyarakat tuh justru pertandingan lawan Bahrainnya ya karena apa yang terjadi waktu Ya, kita imbang di Bahrain waktu itu. sana Kalau kalau rame ya. menang Bahrain gimana Mas? Bisa menang dengan nyaman kah atau gimana? Kalau di sepak bola kita menang dengan nyaman itu tidak mungkin, Oh apalagi ini iya. partai besar ya. Jadi saya yakin menang, cuman memang sedikit ada perlawan dari Bahrain. Hmm. Karena Bahrain juga tidak mau kalah dengan percuma kan, dia tetap Hmm. akan fight juga. Tapi saya yakin, apalagi kita main Jakarta, kita main home, saya yakin bisa Ya. menang di situ. Tiket juga sudah sold out kan? Udah Nah, bakalan supporter kita tahu sendiri, ya. fanatiknya. Ya Ya, itu mudah-mudahan Mas hasilnya diharapkan ini baik ya Mas ya, dan tekanan yang diberikan itu tekanan yang ya justru konstruktif membantu tim kita, tapi tidak justru iya. membuat hal-hal yang tidak diinginkan lah Mas ya. Hmm. Kalau kalau pemain sepak bola profesional saya rasa
tekanan seperti itu enggak ya. Maksudnya dia bisa menghandle. Cuman saya yakin supporter akan meneror lawan, bukan Hmm. meneror tim sendiri. Ya maksudnya Jadi terornya tekanan ada di, terornya masih ada batasannya itu Mas ya. Harapnya nggak yang macam-macam. iya, Heeh. betul. Oh, kalau Mas Denny ngikutin timnas yang sekarang ada pemain favorit ya Mas? Mungkin di posisi yang sama kayak Mas Denny di bek sayap Saat atau gimana? ini saya saat ini paling senang sebenarnya sama si Arhan. Arhan sama satu lagi sebenarnya Asnawi. Oh Itu iya, cuman Asnawi ini nggak dipanggil Mas ya, sepertinya ya. enggak, enggak. Gantinya nggak dipanggil ya. Tapi saya sebenarnya senang banget dengan cara main Asnawi. Ya, Hmm, tipe yang apa namanya fight ya, fighter ya, ya. berjuang naik turun. Jadi jadi memang sebenarnya menurut saya Asnawi ini di posisi dia ya di bek kanan di Indonesia ini dia masih yang terbaik menurut saya. Ya, ya. Oh ya sekarang Cuman sayang dia nggak dipanggil Coach Patrick nih. ya lagi-lagi Mas stok bek kanan juga banyak kan ada Ya stok bek kanannya Kevin Dix bagus-bagus juga. juga ya. Itulah Eh, yang terbaik deh, yang terbaik yang dipanggil. itu tadi. Ngomongin Arhan Mas kan Mas Denny kan juga di PSIS ya dan di Jawa Tengah kan udah tau lah kiprahnya Arhan Ya, sejak dulu ya. Terus siap. belakangan dia pindah ke Thailand dan mulai mendapatkan menit bermain. Sesuatu yang susah dulu waktu dia main di Korea atau di Betul. Jepang kan Mas ya. Ya, betul. Lihat Arhan sekarang Betul. gimana Mas? Dia berkembang ya bagus ya. Kebetulan saya sendiri kan pernah pegang anak itu waktu di Popda kalau nggak salah. Popda Kota Kopda Mas. Semarang. Dia belum muncul kan, belum di PSIS juga. Saya pernah pegang anak itu. Dan saya Hmm, saya bilang ke anak itu bahkan, nah, kalau ketemu anaknya coba di cross check. Saya oke. pernah bilang sama dia, saya pernah bilang sama Arhan, kamu itu pantas layak main di timnas. Saya bilang. Hmm, Nah, ternyata memang terbukti karena dia punya kualitas. Gitu. ya, ya, ya. Nah, sekarang dia pindah ke klub Thailand, itu keputusan yang bagus. Hmm, Jadi percuma kalau dia main di Liga Jepang tapi cuman duduk bahkan nggak pernah masuk line up itu juga hmm. percuma, jam terbangnya juga hilang. Mendingan main di Liga Thailand atau mana yang jam terbangnya dia dapat. Jadi dia bisa berkembang terus, masih muda juga toh. Ya, masih Arhan dua Itu tiga sih Mas. masih 23 ya. Iya masih 23 dia masih Hmm. bisa berkembang. Hmm. Itu Kopda berarti Arhan umur berapa Mas? Umur SMP? Dia umur Popda SMA waktu itu. Oh Dia SMA, Popda oke. SMA. Iya, Popda SMA. Itu berarti udah Itu ini Mas udah ya, terlihat lemparannya potensi. udah kenceng ya. Udah jauh, iya udah kenceng. Tapi seringnya waktu itu saya main di posisi sayap dia. Winger, Tapi ya depan ya. kadang di back kiri. Iya. Iyalah ya. Berarti termasuk Hmm. tahu lah Arhan dari dulunya Mas ya. Tahu. Iya, Heeh. saya tahu persis anak itu. Mas mungkin sebagai inilah sebagai closing eh, harapan Mas Denny untuk timnas Indonesia di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Mas. Siap. Harapan saya sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, Mas ya. Hmm. Jadi kita harus lolos ke Piala Dunia. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Iya, Itu harapan ya, terbesar saya. Bahkan mungkin harapan teman-teman semua itu. Dan peluangnya terbuka lebar ini. iya. Ya, semoga ya itu harapan seluruh Itu masyarakat Mas. Indonesia karena kita deket banget nih dari bahkan lolos langsung untuk sebagai kan runner up ya kan sekarang Jepang ya udah susah, susah dikejar lah. Iya, Yang paling rasional ya runner up betul, atau nanti di putaran keempat sih. Oke. betul sekali. Oke, Bismillah Mas, bisa kita. Bismillah ya ya. Siap. Oke, Mas Denny terima kasih eh, waktunya Ya, terima kasih Mas. santai dengan bola.com. Nanti kita harus sambung-sambung lagi Mas. Terutama kalau nanti jenengan misalnya udah jadi Oke, pemain bola ya, Liga 2 kabar-kabar ya. Mas. Siap, Amin amin. ya. Doanya Mas. Ya, ya. Oke, Siap. oke. Itu Oke teman-teman. Mas, terima Nanti kasih. wawancaranya bisa disaksikan di eh, YouTube bola.com dan seluruh media sosial bola.com. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Oke, Ya, thank terima kasih you. Mas Denny.